Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan mencoba berita untuk hari ini, Selasa 3 Juni 2025. Sari berita penting. Karyawan bank di Kerinci bobol rekening nasabah, salah satunya milik mantan Bupati Kerinci. Berita kedua, penjurian modus pecah kaca mobil PT Indofood dipecah di Talang Banjar, Kota Jambi. Laptop dan logam mulia dibawa kabur. Berita ketiga, kebakaran di Surau Gadang, Nanggalo, kerugian sekitar 500 juta rupiah. Berita selengkapnya. Subdit 2 Vismodev, Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Jambi baru-baru ini mengungkap kasus karyawan bank membobol rekening nasabah. Kasus karyawan bank membobol rekening nasabah ini terjadi di Kabupaten Kerinci. Pelaku dalam kasus karyawan bank membobol rekening nasabah ini adalah seorang wanita berinisial RS berumur 26 tahun. Pelaku merupakan karyawan di salah satu kantor cabang bank di Kabupaten Kerinci. Ia merupakan warga desa Baru Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Berangin, Kabupaten Kerinci. Apa yang dilakukan RS ini bisa dibilang nekat. Selama aksinya mulai dari September 2023 hingga Oktober 2024, RS sudah meraup keuntungan uang senilai 7,1 miliar rupiah. Yang bikin heboh adalah salah satu rekening yang dibobol adalah milik mantan Bupati Kerinci, Adi Rozal. Pengungkapan kasus ini dibenarkan oleh Wadireskrimsus Polda Jambi AKBP Taufik Nurmadia di Polda Jambi Selasa 2 Juni 2025. Pelaku sudah kita tahan dan ditetapkan sebagai tersangka, kata dia saat dikonfirmasi. Selain itu, dia juga membobol puluhan rekening nasabah bank tempatnya bekerja. Dalam aksinya, RS ini sebelumnya ternyata sudah biasa dimintai tolong untuk mencairkan uang dari rekening salah satu korban. Awalnya dia bisa memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepadanya. Semuanya berjalan seperti biasa. Namun lama-lama RS akhirnya goyah juga. Dia mulai putar otak untuk mencari cara bisa mendapat uang dari rekening nasabah itu. Akhirnya dia memalsukan tanda tangan korban untuk mencairkan dana dari rekening korbannya. Karena sebelum-sebelumnya sudah dipercaya, jadi pegawai lain ia juga tidak curiga saat dia mencairkan dana tersebut, kata AKBP Taufik Nurmadia. Namun sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Akhirnya RS ini juga aksinya tercium. Subdit 2 di Treskrimsus Polda Jambi pun mulai menyelidiki kejahatan yang dilakukan oleh karyawan bank yang bertugas di bagian analis kredit ini. Serangkaian penyelidikan pun dilakukan termasuk meminta keterangan dari puluhan saksi termasuk saksi ahli. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, RS dijerat dengan pasal Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Sumber berita Jambi Independen. Berita kedua, kasus pecah kaca mobil kembali terjadi di Kota Jambi. Kasus ini terjadi di Pasar Baru, Jalan Orang Kayo Pingai, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Peristiwa pecah kaca mobil ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 sekitar pukul 10:30 atau setengah 11 pagi. Informasi yang diperoleh media, korban yang bekerja di PT Indofood rencananya akan mengikuti kegiatan di pasar tersebut. Pukul 5:30 waktu Indonesia Barat atau setengah 6 pagi, dia lalu memarkirkan mobil box milik PT Indofood, lalu masuk ke dalam pasar untuk memasang tenda. Sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat atau setengah 11 siang, ada seorang pria mendekatinya dan bertanya, kenapa kaca mobilnya pecah? Mendengar ini, korban langsung berlarian mendekati mobilnya untuk mengecek. Ternyata benar kaca mobilnya sudah pecah.
Setelah dicek, beberapa barang berharga miliknya telah hilang dicuri oleh pelaku. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian 1 unit laptop, 3 keping logam mulia senilai puluhan juta rupiah, dan barang berharga lainnya. Kejadian ini langsung dilaporkan ke Polsek Jambi Timur untuk diproses lebih lanjut. Sumber berita Jambi Independen. Berita ketiga, kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di Jalan Punggai 2, Kecamatan Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Senin 2 Juni 2025. Peristiwa ini menghanguskan 1 unit rumah hunian beserta 2 kamar kontrakan. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang mengendalikan api, mengerahkan 6 unit armada dan 80 personil untuk mengendalikan api. Menurut Kepala Bidang Operasional Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Rinaldi, pihaknya menerima laporan sekitar pukul 17:58 waktu Indonesia Barat dan langsung bergerak ke lokasi 1 menit kemudian. Petugas kita tiba di tempat kejadian pada pukul 18:04 waktu Indonesia Barat dan berhasil memadamkan api sekitar pukul 19:05 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam, ungkapnya saat diwawancarai. Kebakaran ini mengakibatkan luka bakar pada 1 orang korban bernama Devri Muslianto, berumur 39 tahun, yang menderita luka di bagian kaki. Korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Hermina Padang untuk mendapatkan perawatan medis. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Rinaldi menjelaskan penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan. Namun berdasarkan keterangan saksi, terdengar ledakan dari arah dapur. Sebelum api mulai membesar, kami masih berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menyelidiki sumber pasti ledakan tersebut, jelasnya. Objek yang terbakar meliputi rumah milik Jusmar berumur 70 tahun, warga setempat yang bekerja sebagai wira swasta. Bangunan tersebut terdiri dari 1 unit rumah tinggal dan 2 kamar kontrakan yang disewakan kepada 2 anak kos. Total luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 200 meter persegi. Rinaldi menyebutkan potensi kerugian material ditaksir mencapai sekitar 500 juta rupiah. Namun berkat respon cepat petugas, aset senilai kurang lebih 1 miliar berhasil diselamatkan. Kami berupaya seoptimal mungkin agar api tidak merambat ke bangunan lainnya di sekitar lokasi, tambahnya. Lokasi lingkungan pemukiman yang padat serta akses jalan yang sempit juga menyulitkan proses pemadaman. Meski demikian, tim gabungan dari Damkar, BPBD, TNI, Polri, PLN, PMI, serta aparat kecamatan dan ambulan zakat turun membantu jalannya penanganan. Sebanyak 6 bangunan sekitar lokasi sempat terancam, namun berhasil diselamatkan berkat kerjasama seluruh unsur. Rinaldi menegaskan bahwa masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di lingkungan padat penduduk. Upaya pencegahan lebih penting daripada penanganan. Kami menghimbau warga agar lebih berhati-hati saat menggunakan peralatan listrik dan memasak, serta memastikan jalur evakuasi tidak terhalang, ujar Rinaldi mengakhiri. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang mengingatkan masyarakat bahwa layanan darurat dapat diakses melalui call center Padang Sigap 112. Masyarakat dihimbau segera melapor apabila menemukan tanda-tanda kebakaran untuk menghindari kerugian lebih besar. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.